Hi world, selamat sore. Saya baru pulang kerja malam minggu dan mau istirahat, tapi kayaknya ada satu surat yang cukup panjang yang perlu dibacakan. Ini surat cukup panjang dan pasti perlu waktu untuk mendengarkan ya. Jadi mohon sabar-sabar ya. Saya akan baca surat ini. Di luar kebetulan hujan. Jadi saya minum dulu ya, supaya suara tidak soak. Ini panjang sekali suratnya. Ini dari Jayapura lagi ya. Ceritanya menarik. Lucu ya. Oke, langsung kita baca suratnya ya. Dear Jenderal, halo. Saat mulai surat ini, air mata saya sudah basah. Berusaha untuk meneruskan cerita saya. Saya bersyukur pada Tuhan karena punya pacar satu frekuensi, tentunya dalam arti yang positif. Kami kuliah bersama dan punya kondisi yang sama, yaitu yatim piatu, yang harus numpang hidup di rumah saudara. Mimpi kami adalah hidup lebih baik secara ekonomi di masa depan. Jadi siang hari kami kuliah dan malam hari kami jualan pinang dan kangkung untuk tambahan. Nah, mahasiswa begini saya salut, berani hadapi hidup yang keras. Kami kemana-mana naik angkutan umum dan kadang harus jalan kaki. Dan kadang sendal jepit saya putus, terpaksa pacar saya memberikan sendal jepitnya ke saya dan dia tanpa sendal. Ini laki yang tanggung jawab sekali. Jika ada berkat sedikit, dia selalu utamakan saya. Dan kadang kalau naik angkutan umum kurang, maksudnya kalau uang naik angkutan umum kurang, saya yang naik angkot dan dia yang jalan kaki. Lelaki harus begitu memang. Iya, kami semiskin itu. Pakaian kami juga kami beli cakar bongkar saja. Mengeluh adalah haram bagi kami. Betul sekali, karena memang hidup sekeras itu, apalagi tanpa orang tua di kota besar dan mahal seperti Jayapura ini. Saya sayang sekali sama saya punya pacar, karena dia tidak pernah kurang ajar sama saya, dan dia selalu bilang fokus ke masa depan saja. Kawin itu gampang, tapi bertahan dalam perkawinan susah. Apalagi kalau terada uang dalam perkawinan. Betul, setuju. Pacar saya meminta saya ikut beasiswa S2 ke luar negeri, tapi saya pesimis karena terlalu pintar dan miskin, jadi saya minder sedikit. Tapi setelah pergumulan panjang, akhirnya saya mencoba. Tapi kesini saya lihat satu pacar agak berubah. Dia sering menghilang tanpa kabar. Saat kuliah dan jualan pun dia tiba-tiba pergi dan kadang tidak kembali. Pun kalau dia kembali, selalu dalam keadaan berkeringat dan nampak kelelahan. Mencurigakan. Saya tanya kenapa dia, tapi dia hanya balas dengan kata aman, dan aman. Saya hanya bisa marah, tapi dia diam saja tidak menjawab tanya. Lebih lagi, dia terlihat lebih tertutup akhir-akhir ini dan tidak seperti biasanya. Saya sudah mulai curiga, pasti ada perempuan lain. Jadi sapu tanduk rusa mulai keluar. Suatu hari, dia hilang selama 3 hari. Suatu saat dia hilang selama 3 hari ya. Tidak ada kabar sama sekali, HP tidak aktif. Saya ke rumah saudaranya tapi tidak ada. Saya mencari ke teman-temannya, tidak ada. Saya marah, curiga, kecewa dan galau. Akhirnya ada telepon tak dikenal masuk. Ia mengaku dari teman pacar saya. Dan dia mengatakan bahwa John pacar saya baru saja meninggal di Dok 2 Jayapura. Oh my God. Dalam keadaan percaya tidak percaya, saya punya lutut lemas, rasanya mau pingsan, terada tenaga sama sekali. Duh, maaf adik. Tangisan saya pecah melihat John terbaring kaku. Sio John, kok tega oh? Saya terada teman jualan lagi, terada yang dukung saya lagi, sendiri sekarang. Saya terkuat John. Kau tuh orang Papua yang paling beda yang saya kenal. Saya mohon John kau kembali. Saya mau ikut kau. Saya takut hadapi dunia sendiri.
Sio John, kau sekarang sudah ketemu Tuhan dan ketemu tong orang tua. Tapi saya sendiri, so saya rasa sepi John. Siapa yang kasih saya sendal jepit lagi? Siapa yang bantu saya pikul pinang dan kangkung lagi? Maaf. Jenderal John ternyata titip surat untuk saya sebelum dia pergi. Suratnya begini. Sayang, saya minta maaf. Mungkin kau baca surat ini pas saya pergi. Sayang, maaf karena saya pernah cerita kalau saya itu sakit. Saya tidak mau ganggu tongku cita-cita dan bikin kau putus harapan. Beberapa kali saya menghilang karena saya muntah darah hebat sampai saya keringat dingin. Maaf, saya terlalu jujur. Saya hanya mau lihat kau berhasil dan berani hadapi hidup. Dan kau berhasil tanpa saya. Dan saya terlalu mau kau menderita karena harus ikut punya pacar Tak yang ada sakit-sakitan. lagi kesempatanku untuk Kau harus bisa capai kau pemimpi, bikin hidup bersamamu. lebih baik. Kau perempuan hebat, tidak gengsi, pekerja Kini keras, dan penyayang. ku tahu bagaimana Saat mahasiswa cara lain sibuk dengan cinta, untuk dapat kau terus sibuk denganmu. dengan memperbaiki kopi hidup. Mahasiswi lain kemana-mana Bawa pakai mobil atau pergi motor, kau tetap jalan kaki cintaku, ajak dan naik kendaraan umum. kemanapun kau mau. Kau jangan kalah dari hidup, Jadikan Kau temanmu, mengerti satu, kau temanmu ingat satu se, kau paling ingat kau sa, cinta. satu pikul kangkung, Di baru sini sendal ku pun jepit putus, baru kau jatuh begitu, ke baik terus puji. cintaimu di Hidup di dunia ini hidupku, sementara, di dalam jadi kau terasa aneh-aneh. hatiku, Saya sayang kau. sampai waktu yang pertemukan Jenderal, kita nanti. saya mau kasih informasi saja kalau Bawa kita lulus pergi beasiswa S2 di Amerika. cintaku, ajak kemanapun kau Selamat, mau. adik, selamat, luar biasa. Jadikan temanmu, Luar temanmu biasa, selamat. paling kau Sio cinta. John, terima kasih. Di sini Tuhan, ku terima kasih. pun begitu, Siap untuk lu waktu cintaimu bertahun-tahun di untuk lupakan kau. hidupku, di Saya tetap akan dalam mencapai tongku hatiku, cita-cita. sampai waktu yang Lu ini pertemukan malam minggu cerita begini, kita tapi nanti. saya tidak bisa bilang apa-apa. You are on the right track. Sudah betul jalan hidupmu, perjuanganmu, adik. Tetap lanjutkan. Kata bangga aku. Jenderal tidak bisa bilang apa-apa. Pelajaran yang luar biasa. Anak-anak Papua yang perlu dicontohi. Oke, selamat malam semuanya.